Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, atau selamat malam para pejuang ASN 2021. Pada kesempatan hari ini saya ingin mencoba untuk membaca alur seleksi P3K ya. Alur seleksi. Dimana saya yakin kita semua itu sama-sama pengen lolos ya untuk dalam alur seleksi P3K 2021 ini. Amin, amin ya Allah. Amin. Ini adalah alur seleksi P3K khusus guru ya, yang saya peroleh dari ini Kemdikbud langsung ya, dari web Kemdikbud langsung. Pada pertama-tama ini alur seleksi itu adalah guru sekolah negeri, honor kategori 2, guru sekolah swasta dan lulusan PPG itu mendaftar ya. Mungkin sekarang masih ya, sekarang masanya masih masa pendaftaran ya. Taktikmu. Pendaftaran itu tanggal 1 sampai 21 Juli sampai 22 Juli 2021 ya. Pelamar melakukan pendaftaran akun melalui laman SSCN. Setelah mendaftar kemudian diverifikasi. Ada dua, dibagi dua tahap ya, dibagi dua bagian atau dua golongan orang ini mungkin ya. Ini sudah perpal kualifikasi yang dari info GTK kemdikbud.go.id ini sudah perpal ijazah NUPTK kualifikasi S1. Info GTK-nya itu sudah diperpal ijazah ya. Kalau yang ini yang belum perpal, biasanya harus perpal dulu dan langsung muncul di pas setelah tidak muncul terdata di Dapodik itu biasanya langsung disuruh untuk perpal terlebih dahulu ya. Kalau nggak salah itu lama proses perpalnya itu paling lama 3 hari. Setelah perpal langsung memilih formasi yang kosong ya. Formasi berdasarkan linearitas kualifikasi S1. Pemilihan formasi. Pelamar memilih formasi yang linear berdasarkan data kualifikasi pendidik dan atau sertifikat pendidik yang telah terverifikasi. Pelamar memilih formasi dengan ketentuan sebagai berikut. Ada 3 ketentuan ini. Dalam hal formasi tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidik linear. Ini mah berarti yang sudah terdata di Dapodik. Misalnya terdata di sekolah Dapodik A, berarti harus melamar ke sekolah itu juga. Tidak bisa lintas sekolah kayaknya. Yang B, formasi yang sudah dilamar sebagaimana dimaksud dalam huruf A tidak dapat dilamar oleh pelamar lain. Namun ini menurut saya di sistem ini pelamar dari luar sekolah, apalagi yang dari Dapodiknya bukan guru, itu bisa memilih sekolah ya, sekolah lain. Berarti ini belum, aplikasi atau website penerimaannya itu belum stabil atau belum sempurna ya. Mungkin masih ada perbaikan. Atau mungkin nanti pas seleksinya administrasinya itu tidak lolos atau gimana mungkin ya. Yang C itu dalam hal formasi tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, pelamar dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia formasinya. Nah, mungkin ini yang dimaksud untuk ujiannya, ini mungkin tahap 2 ya kalau seperti ini. Karena kan untuk mengetahui formasi yang kosong pasti harus sudah ada datanya dari Kemdikbud ya. Pemilihan formasi. Nah, tes ke-1 diperuntukkan untuk 2 jenis guru. Guru non-ASN yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik. Nah, itu sudah jelas ya. Tenaga honorer X kategori 2 yang sesuai database tenaga honorer Badan Kepegawaian Negara. Jadi tahap ke-1 itu diperuntukkan untuk guru non-ASN dan honor X kategori 2 ya. Untuk tahap kedua, lanjut tahap kedua, guru non-ASN yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi dan terdaftar sebagai guru di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetisi 1. Berarti kalau guru yang terdata di Dapodik di sini tidak lolos, masih bisa seleksi di sini ya.
mengikuti lagi seleksi tahap 2. Tenaga honor X kategori 2 sama, itu berarti juga. Ditambah lagi guru swasta, lebih banyak saingannya ya. Tahap kedua itu kalau bersaing itu jadi 4 tuh, dari 2 jadi 4, 2 kali lipat berarti ya saingannya. Masih tidak lulus tes kedua, masih ada tes ketiga. Tes ketiga sama yaitu 4 yang tadi, dan kemudian di ranking. Coba klik tes kedua. Tes kedua itu diperkirakan kalau dari web ini tanggal 6 sampai 12 Oktober ya 2021. Tes ketiga itu 15 sampai 21 November 2021. Nah, ini untuk formasi tes ketiga itu ya, bersama ya. Guru non-ASN yang mencari sistem pendidikan yang tidak lolos tahap 2. Ya, sama berarti. Berarti tes 1 cuma 2, tes 2 saingannya 2 kali lipat. Berarti lebih bawah tesnya lebih banyak saingannya ya. Semoga pada lulus saja tahap 1 ya. Nah, di sini juga ada bobot durasi soal ya. Terdapat 4 tipe konten. Yang pertama itu kompetensi teknis, itu soalnya itu 80 sampai 100 soal. Waktu pengerjaannya itu 120. Manajerial itu 25 soal, waktu pengerjaannya 25 menit. Cuma 1 menit ya 1 soal. Sosiokultural itu 20 soal, waktunya itu 15 menit. Apalagi ini ya. Wawancara 10 menit. 10 soal, waktu 10 menit. Total waktunya 170 menit. Ya. Bobot soal yang diambil itu paling banyak dari kompetensi teknis ya. 60%. Sisanya 40%. Ini juga ada kebijakan afirmasi ya. Ini adalah daftar nilai maksimal kompetensi teknis. Ini sangat membantu ya. Kompetensi teknis itu barusan adalah yang paling diambil banyak persentasenya, 60%. Mempunyai cerdik 100%. Mantap. Usia 15%. Berlaku untuk peserta di atas 35 tahun. Dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir. Teknisnya itu udah 15% ya memiliki dia. Disabilitas 10%. Guru honor kategori 2 10%, hanya 10%. Ya, begitulah informasi alur seleksi yang saya peroleh dari web resmi ya, PPPK Guru Kemdikbud Dikster. Ini link lengkapnya kalau mau dibuka, guru.pppk.kemdikbud.go.id. Semoga para guru honorer di Indonesia khususnya dipermudah untuk tesnya, dan semoga ada kebijakan terbaik lah bagi guru-guru di Indonesia. Amin. Mohon bantuannya ya untuk kemajuan channel ini, bantuan untuk like, comment, subscribe, and share. Semoga kita semua diberi kemudahan dan perjuangan kita sesuai dengan yang diharapkan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.